Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, amin. Mari sama-sama saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami masuk Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam pujian penyembahan kami ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan. Pemulihan akan dicurahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini bersama-sama. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian
Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sambil mengangkat tangan kita katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. sekali lagi katakan, Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. mari jemaat Tuhan angkat suara kita sembah Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami ingin namamu, kami angkat namamu Tuhan. Kami angkat suara kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Mari jemaat Tuhan angkat suara bersama Dia. Ajaib-ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Glory bagi Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Yesusku besar,
Mari yang percaya bersama-sama, angkat kedua tangan kita, tengahkan wajahmu ke atas. Eluk-elukan Dia Raja yang besar. Haleluya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Oh, Dialah Tuhan, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Oh, Yesusku besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang siap untuk lebih lagi memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang berkuasa. Amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yang percaya Tuhan kita perkasa, sorakan haleluya. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Allah yang perkasa. Terpujilah Tuhan, Sambil bertepuk tangan di atas kepala terbukti Bapak Ibu Saudara. kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa.
Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bersama-sama dengan kami lewati lembah yang kelam. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama sekali lagi dengan iman nyanyikan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Mari angkat kedua tangan kita, nyanyikan. Tuhan yang bersama kami,
Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah di ruangan kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus Engkau sedang menjamah setiap relung hati kami. Berfirmanlah. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan sabda-Mu, tuntunan rema firman-Mu kepada seluruh jemaat Philadelphia yang terkasih. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap daripada saudara yang siap untuk terima kebenaran firman, sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Saya berdoa saudara ada dalam keadaan yang baik, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna setiap hari. Tidak terasa saudara, kita sudah sampai di penghujung tahun 2022, bulan ke-11 tahun pertumbuhan dan penuaian, dan segera kita akan memasuki musim yang baru, tahun 2023. Saya percaya setiap tahun Tuhan pasti akan menyertai anak-anaknya. Apa yang menjadi kekhawatiran saudara, serahkanlah kepada Tuhan. Percayalah, Dia sanggup untuk memberkati, Dia sanggup untuk mencukupkan apa yang saudara sekeluarga butuhkan. Yang setuju sama-sama katakan, amin. Saudara, visi gereja kita adalah diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Tuhan berkata kepada Abraham, I will make you a great nation so that you will become a blessing. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar supaya engkau menjadi berkat. Saya percaya Tuhan rindu memberkati setiap daripada kita supaya terus lewat kehidupan kita jadi berkat bagi keluarga-keluarga, bagi kota di mana Tuhan tempatkan kita, bahkan bagi kawasan timur Indonesia. Pertanyaannya saudara, bagaimana supaya kita bisa terus diberkati sehingga kita jadi berkat? Bagaimana supaya Tuhan percayakan kepada kita kekayaan? Bagaimana supaya Tuhan tambahkan kepada kita resources? Yang pertama saudara, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Amsal 11 berkata saudara bahwa ada yang menyebar harta, ada yang membagi-bagikan, tetapi semakin bertambah kaya. Sedangkan ada juga saudara yang menyimpan, tetapi semakin berkekurangan, bertambah miskin. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita saat kita menjadi saluran berkat. Waktu saudara dan saya kita jadi saluran, Tuhan akan menyalurkan karena Dia tahu lewat kita, berkat yang Dia percayakan itu tidak akan tertimbun sia-sia, melainkan disalurkan kepada keluarga, kota, dan juga kawasan. Saudara, lewat saudara, tahun ini yatim piatu dapat sembako. Lewat saudara, generasi muda mendapatkan pendidikan gratis. Lewat saudara, gereja-gereja di desa dapat memiliki tempat ibadah yang layak. Bahkan bersama-sama dengan kesetiaan seluruh jemaat Philadelphia tahun ini. Kita memberitakan Injil, kita melayani memuridkan jiwa, dan hampir 70 jiwa sudah dibaptis. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bolehkah kita berikan tepuk tangan saudara? Haleluya. Yang pertama, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Tetapi yang kedua saudara, yang tidak kalah pentingnya, kita juga harus menjadi pengelola yang baik. Saudara, seringkali waktu kita sudah mengerti kebenaran firman tentang pentingnya menjadi pribadi yang murah hati, iblis akan mengecoh kita di bidang yang kedua, yaitu bidang pengelolaan. Bapa kita yang di surga adalah Allah yang murah hati. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tunggal kepada kita supaya kita yang percaya tidak binasa, bukan? Artinya penting untuk kita murah hati, untuk mencerminkan kasih Bapa kepada dunia. Itu sebabnya tahun ini saudara kita terus peduli sesama. Kita menjadi berkat kepada Kota Makassar, kepada panti asuhan, panti werda, panti rehabilitasi, tetapi juga kepada kawasan timur Indonesia. Kita memberikan pendidikan kepada generasi muda, tetapi juga melakukan pembangunan kepada gereja-gereja di desa. Semua oleh anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Masalahnya saudara, seringkali setelah kita mengerti tentang kemurahan hati, kita mau menjadi pribadi yang murah hati, iblis akan mengecoh kita di bidang pengelolaan. Kita mulai belanja di luar budget. Mungkin kita beli mobil atau cicil rumah di luar kemampuan kita. Mungkin kita ambil kredit yang terlalu besar, saudara. Sehingga ujung-ujungnya kita terjerumus, terseret, terikat. Dan pada akhirnya bukan kita tidak mau murah hati,
tetapi kita tidak bisa untuk murah hati. Mungkin saudara bertanya, Pastor, saya sudah berbagi, saya sudah murah hati, kenapa saya belum diberkati lebih lagi? Kenapa sepertinya sukar? Mungkin karena saudara belum membereskan masalah pengelolaan. Hari ini saudara, saya rindu kita belajar tentang pengelolaan ini. Judul khotbah saya adalah menjadi pengelola yang baik. Menjadi pengelola yang baik. Saya percaya inilah rahasia supaya kita terus diberkati dan jadi berkat. Khusus bulan November ini juga saudara, di rukun komunitas masing-masing kita akan membahas tentang pengelolaan yang lebih detail saudara. Ada 3 modul selama 1 bulan, bicara tentang hidup versus gaya hidup, bicara tentang mengenal kawanan domba sesuai dengan Amsal 27, dan juga saudara sedia payung sebelum hujan. Pastikan saudara join ke rukun komunitas yang ada di gereja lokal di tempat ini, dan saudara akan terus diperlengkapi secara praktis, secara aplikatif dalam kehidupan pengelolaan. Hari ini saudara, saya akan mengajar dari kebenaran firman yang akan membukakan cara pandang kita. Saudara, pengelola itu berarti mengatur milik orang lain. Contohnya misalnya seperti saudara mungkin pernah nginap di tempat sahabat, kerabat atau keluarga. Saudara tidak mungkin seleluasa seperti kalau di rumah sendiri, bukan? Saudara tidak bisa sembarangan angkat kaki. Saudara tidak bisa biarkan meja makan kotor setelah makan, harus dibersihkan. Saudara tidak akan biarkan kamar berantakan setelah digunakan, harus dirapikan. Kira-kira kenapa saudara? Karena kita sadar kita bukan pemilik. Kita hanya pengelola. Dan hari ini saudara, bicara soal menjadi pengelola yang baik, kita akan melihat dari Matius pasal ke-25 di mana Yesus memberikan pengajaran, perumpamaan, gambaran tentang pengelola yang baik. Mari sama-sama siapkan catatan saudara dan buka telinga rohani saudara. Matius pasal ke-25, kita mulai dari ayat ke-14 saudara. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara, Tuhan Yesus itu yang paling tahu soal kerajaan surga. Dan di Injil Matius ada 11 kali Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan surga. Satu di antara 11 saudara dibahas di Matius 25 ini mulai ayat yang ke-14. Siapakah seorang tuan yang hendak untuk pergi ke luar negeri? Saya percaya itulah Tuhan Yesus sendiri. Siapakah hamba-hamba yang dipanggil untuk menerima harta milik tuannya? Itu adalah saudara dan saya. Harta siapa yang kita dipercayakan? Harta Tuhan, bukan milik kita. Ayat ke-15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, kemampuannya, kapasitasnya, lalu ia berangkat. Saudara, dalam gambaran ini ada 3 hamba yang masing-masing menerima talenta dalam jumlah yang berbeda. Perhatikan saudara, kata talenta di situ bukan kata talenta seperti bahasa Indonesia sehari-hari yang berarti kemampuan atau kepandaian. Melainkan saudara, satuan uang atau sejumlah uang pada zaman itu. Saudara, talenta itu diberikan 5, 2, dan 1 baru sesuai dengan kapasitas, baru sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ayat ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara, kita lihat bahwa sungguh-sungguh kata talenta di situ bukan kemampuan, melainkan sejumlah uang. Uang milik siapa saudara? Milik tuannya. Jadi hamba-hamba ini bukanlah pemilik, mereka hanya pengelola saudara. Di sini Yesus sedang memberikan pengajaran tentang bagaimana mengelola keuangan, mengelola finansial. Ayat 19. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan
mereka. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu akan mengadakan perhitungan dengan kita tentang apa saudara? Bukan hanya cara hidup kita. Bukan hanya cara ibadah kita. Tetapi juga termasuk cara kita mengelola keuangan yang Tuhan telah percayakan. Hari ini kalau Tuhan mengadakan perhitungan, pemeriksaan, apakah Anda dan saya kita didapati benar dalam pengelolaan tentang finansial dalam hidup kita. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 22, saudara. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 27, saudara. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara, 1 talenta yang dikubur itu diambil dari hamba yang ketiga dan diberikan kepada hamba pertama yang sekarang memiliki 10 talenta. Saudara, Tuhan itu akan menambahkan kepada kita saat kita menjadi pengelola-pengelola yang baik. Saat kita menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya. Jangan salah saudara, tidak semua orang yang punya berlimpah itu pengelola yang baik. Tetapi percayalah, kalau kita adalah pengelola yang baik, Tuhan pasti tambahkan. Tuhan pasti percayakan. Yang setuju sama-sama katakan, amin. Saudara boleh catat, hari ini kita akan belajar 3 poin sederhana tentang menjadi pengelola yang baik. Poin pertama saudara, dari pengajaran firman tentang menjadi pengelola yang baik adalah, saya bukanlah pemilik. Sama-sama katakan, saya bukan pemilik. Saudara, untuk menjadi pengelola yang baik, kita perlu sadar bahwa kita semua ini bukan pemilik. Apa kata firman Tuhan, saudara? Mazmur 50, ayat ke-12. Kata Tuhan demikian, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, atau dalam kata lain, tidak usah kuminta izin kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Seolah-olah Tuhan berkata, saudara, kalau ia lapar, dia tidak perlu minta, dia tidak perlu izin, dia akan langsung makan hewan ternak yang adalah milik kepunyaannya. Dia akan langsung makan, saudara, sayur-mayur hasil dari bumi yang adalah milik kepunyaannya. Saudara, dia tidak akan minta karena semua adalah miliknya. Hari ini saya ingin katakan, saudara, bahwa semua yang kita miliki, saya dan saudara, semua ini milik Tuhan. Anda dan saya, kita ini bukan pemilik, saudara. Dan untuk menjadi pengelola yang baik, ini hal pertama yang kita harus pahami, kita harus mengerti, kita harus terus ingatkan diri kita. I am not an owner. Saya bukan pemilik. Contohnya, kalau saudara punya perhiasan permata, tahukah saudara itu didapatkan dari hasil menggali perut bumi yang adalah ciptaan Tuhan, yang adalah milik Tuhan.
Kalau hari ini saudara punya kendaraan yang saudara gunakan untuk datang ke ibadah, untuk ke kantor, untuk mengantar anak ke sekolah, untuk beraktivitas, semua kendaraan itu saudara disusun dari spare part yang adalah hasil bumi, milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Kalau saudara sekarang punya rumah, saudara tinggal di rumah itu, mungkin ada tamannya, ada pepohonannya, mungkin ada perabotannya, semuanya saudara itu berasal dari ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Kalau saudara punya mutiara, itu berasal dari hewan laut, dari kerang, yang adalah juga makhluk ciptaan Tuhan. Tuhanlah pemilik segala-galanya yang kita punya hari ini. Sama-sama katakan, saya bukan pemilik. Pertanyaan besarnya saudara, kalau semua milik Tuhan, berapa milik kita? Jawabannya sederhana, semua milik Tuhan. Kalau ditanya berapa milik kita bukanlah pemilik. Hari ini saudara, kalau kita sadar bahwa kita bukan pemilik, mudah untuk kita jadi pribadi yang murah hati. Bahkan saudara, sebelum bisa jadi pribadi yang murah hati, kita juga akan terus memperhatikan cara kita mengelola sehingga kita jadi pengelola yang baik. Karena semua yang dipercayakan kepada kita ini bukan milik kita, semua milik Tuhan. Saudara, nanti Tuhan akan mengadakan perhitungan dengan kita. Saya berdoa, semua kita didapati berkenan dalam cara pengelolaan kita akan semua yang Tuhan sudah percayakan. Yang kedua saudara, dari pengajaran firman hari ini, untuk menjadi pengelola yang baik setelah kita sadar bahwa kita bukanlah pemilik, berikutnya kita harus sadar kita adalah pengelola. Sama-sama katakan, saya adalah pengelola. Sejak awal Tuhan itu memulai segala sesuatu dengan sistem pengelolaan. Dia menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden dengan satu larangan, bahwa ada satu pohon yang buahnya tidak boleh disentuh, tidak boleh dimakan. Semua yang lain boleh dimakan. Itu artinya mereka ditempatkan di sana sebagai pengelola. Tetapi waktu ada satu aturan, satu pohon tidak boleh disentuh, disitulah Tuhan berkata, pohon ini milikku. Taman ini milik kepunyaanku. Setiap kali Adam dan Hawa melewati pohon tersebut, mereka akan teringat kembali bahwa di sana mereka hanya pengelola, mereka bukan pemilik. Kalau kita perhatikan saudara, godaan pertama yang iblis berikan, sodorkan kepada manusia, adalah untuk makan buah dari pohon yang Tuhan larang untuk disentuh. Apa kata iblis? Tuhan tidak mau kalian makan buah dari pohon itu karena nanti kalian akan jadi sama seperti Tuhan. Atau dalam kata lain, kalian akan jadi pemilik, bukan sekedar pengelola. Kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pertama ini, saudara? Sederhana, saudara, karena mereka tidak puas hanya jadi pengelola. Mereka tidak mau punya penundukan diri, mereka mau jadi pemilik, saudara. Mereka mau jadi owner, bukan hanya steward, bukan hanya sekedar pengelola. Kalau kita kembali saudara ke Matius 25, tadi saya katakan bahwa talenta di situ bukan kemampuan, tetapi sejumlah uang. Nah, dalam Alkitab saudara, talenta itu ada dua jenis. Yang pertama adalah talenta perak, dan yang kedua adalah talenta emas. Kalau kita hitung saudara, ternyata talenta perak itu nilainya kurang lebih 1.000 dinar, saudara. 1.000 dinar pada zaman itu, 1 dinar itu adalah upah kerja 1 hari. Saudara ingat waktu ada wanita yang memecahkan minyak yang mahal untuk menyeka kaki Yesus, Yudas berkata, kenapa disia-siakan, kenapa tidak dijual seharga 300 dinar dan dibagi-bagikan? Kenapa diucapkan kata 300 dinar, saudara? Itu merujuk kepada nilai dari minyak yang mahal itu, harganya itu upah kerja 1 tahun. Karena 365 hari, dikorting dipotong dengan hari raya, dengan hari cuti misalnya, kurang lebih 300 hari kerja, setahun upah kerja. Lah kalau 1.000 dinar saudara, talenta perak, itu berarti kurang lebih masa kerja 3 tahun lebih. Bagaimana dengan kalau talenta emas? Kalau talenta emas, saudara, nilainya itu 10.000 dinar.
Berarti kalau upah kerja masa kerja saudara itu bernilai 33 tahun masa kerja. Waktu yang panjang saudara. Dan kalau kita lihat pada zaman itu, seorang laki-laki akil balik usia 12 seperti Yesus dibawa ke bait Allah, usia 17 sudah bisa keluar dari rumah untuk bekerja, untuk mandiri, untuk nantinya membangun keluarga. Dan kalau kita tambah 33 tahun, maka dia akan menginjak usia 50 tahun yang di zaman itu adalah usia pensiun. Jadi kalau kita lihat saudara di Matius 25 ini, waktu Tuhan memberikan kepada hamba 1 talenta, 1 talenta itu saudara bernilai 10.000 dinar yang adalah upah kerja 33 tahun. Ini bicara tentang masa kerja seseorang seumur hidupnya sebelum dia masuk ke usia pensiun. Mungkin saudara berkata, kenapa tidak adil ya? Ada yang terima banyak, ada yang terima hanya 1. Saudara jangan salah. Yang 1 itu loh. 1 itu sudah cukup bukan? Untuk membiayai seluruh kehidupannya selama 33 tahun masa kerja. Cukup saudara. Semua kebutuhannya sejak keluar dari rumah ayahnya, kalau dia terima minimal saja 1 talenta, sebetulnya itu sudah dicukupkan oleh tuannya. Contoh misalnya hari ini, saudara single, saudara rasa sepertinya yang saudara kelola ini masih kurang. Nanti kalau saudara punya keluarga, punya istri, punya anak-anak. Jangan khawatir saudara, Tuhan pasti cukupkan. Waktu masa kekeringan, Elia Tuhan utus kirim ke Sungai Kerit. Padahal di Sungai Kerit itu dekat dengan Sungai Yordan yang lebih besar, Sungai Kerit itu kecil. Kenapa saudara? Karena Elia hanya seorang diri. Percayalah nanti kalau saudara bangun keluarga, Tuhan pasti akan bawa ke sungai yang lebih besar. Tuhan pasti cukupkan. Sama seperti seorang tuan yang memberikan 1 talenta kepada hambanya. Walaupun hanya 1, itu cukup. Itu harus kita syukuri. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang lain saudara, karena punya kemampuan yang lebih, maka Tuhan percayakan pendapatan juga lebih. Dapat 2 talenta, berarti kalau rata-rata masa kerja, rata-rata pendapatan 2 kali lipat dari yang biasanya. Kita tidak perlu cemburu saudara. Kenapa? Karena memang dia sanggup untuk kelola. Bahkan saudara yang lain lagi Tuhan percayakan 5 kali lipat dari nilai pendapatan rata-rata. Karena 5 talenta berarti kalau 1 talenta itu 33 tahun masa kerja, ini 5 kali lipat dari apa yang didapatkan oleh seseorang saat kerja. Bahkan saudara, bukan hanya mampu dikelola, dia bisa kembangkan, menghasilkan laba 5 talenta berikutnya. Hari ini, mari kita tidak membanding-bandingkan satu sama lain. Kita tidak perlu cemburu atau iri, saudara. Tuhan itu percayakan kita sesuai dengan kemampuan kita untuk kelola. Kalau wadah yang kita sediakan kecil, walau Tuhan beri banyak, akan luber keluar dan sia-sia bukan? Syukurilah semua berkat Tuhan. Yang paling minim sekalipun yaitu 1 talenta. Itu cukup untuk seumur hidup. Percayalah hari ini Tuhan sanggup untuk menyediakan apa yang saudara dan keluarga perlukan. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya saudara. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, Tuhan itu telah memberikan kepada kita kemampuan kuasa untuk memperoleh kekayaan, untuk bisa bekerja, menabur, dan menuai hasil. Supaya apa? Supaya meneguhkan perjanjiannya. Artinya Tuhan mau memberkati kita supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi keluarga, kota, dan juga kawasan. Masalahnya saudara, ada banyak orang itu menguburkan talenta di bawah tanah. Artinya saudara tidak pernah membangun kerajaan surga, tidak pernah mengelola talenta yang Tuhan percayakan. Tahukah saudara, pengelola yang baik itu bukan sekedar menjaga, merawat, tetapi mengembangkan. Bagaimana supaya bisa mengembangkan saudara? Kita harus
ikut hukum, tapi juga menggunakan hikmat. Hukumnya berkata, kita harus murah hati supaya Tuhan percayakan lebih. Kita harus mencerminkan kasih Kristus kepada dunia. Kita harus jadi saluran berkat supaya Tuhan salurkan. Tapi juga saudara, hikmatnya kita tidak boleh boros untuk hal-hal yang tidak perlu. Hikmatnya saudara, kita harus mencatat semua pemasukan dan pengeluaran supaya tidak ada yang bocor. Hikmatnya saudara, kita harus dahulukan investasi demi masa depan lebih dari gaya hidup untuk terlihat keren di masa kini. Supaya ada pertambahan. Dan nanti akan kita bahas lebih jelas di setiap minggu pengajaran rukun komunitas masing-masing, saudara. Saudara lihat, yang dapat 1 talenta itu tidak mencuri. Dia hanya merawat, dikuburkan, tidak diambil, tapi juga tidak dikembangkan. Apa kata tuannya? Bahwa perbuatannya ini jahat, bahwa dia adalah hamba yang malas, saudara. Sedangkan kepada yang lain, yang mengembangkan, yang bukan hanya menjaga, tuannya berkata, baik perbuatanmu, wahai hamba yang baik dan setia. Kenapa? Karena hamba yang lain terima modal, dia kembangkan, dikembalikan lebih dari modal, dan akhirnya masuk dalam kebahagiaan tuannya. Saudara, Tuhan itu memanggil kita untuk faithful, yes, but also fruitful. Tuhan itu mau kita setia, benar, tapi setelah itu juga berbuah, bertambah, berkembang, bertumbuh, saudara. Dalam kata lain, Tuhan memberikan kita kemampuan. Tuhan sudah memberikan kepada kita modal. Tuhan sudah memberikan kepada kita urapan dan kuasa untuk bertumbuh, untuk berbuah, untuk bertambah. Supaya kita terus membangun kerajaan surga. Supaya lewat hidup kita, keluarga, kota, kawasan diberkati. Supaya lebih banyak lagi jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Percayalah, kita sudah diberikan kuasa itu. Kita sudah diberikan modalnya, kita sudah diberikan kemampuannya, saudara. Mungkin hari ini saudara berkecil hati dan berkata, Pastor, wadah saya kecil. Mungkin saya itu yang hanya layak terima 1 talenta dari Tuhan. Saudara, ketahuilah, Anda itu bisa bertumbuh. Anda bisa menjadi pengelola yang baik. Anda belajar lagi, latih keterampilan yang baru. Coba usaha yang baru, bidang yang baru, lahan yang baru, bangun network. Jangan malu bertanya, saudara. Kenali kawanan dombamu, jangan anggap remeh. Jangan tidak diperhatikan sehingga lengah saat tidak di lembah. Jadi pengelola yang baik. Supaya Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Ingat, Yusuf dulu itu anak manja, anak emas. Semua tersedia. Semua dia diutamakan, tidak perlu usaha. Tapi Tuhan proses dia jadi budak. Dan dari budak biasa, saudara, dia jadi pengelola rumah Potifar. Walaupun budak, tapi pemimpin pengelola rumah Potifar. Bahkan di penjara, dia pun dipercaya kepala penjara untuk mengelola penjara tersebut. Jadi dia mengembangkan diri. Dia berlatih. Dia bertumbuh. Dan akhirnya dia menjadi pemimpin negeri. Terbukti saudara, dia pengelola yang baik. Dari 7 tahun masa kelimpahan dia nabung 1/5, 20%. Di semua lumbung-lumbung dia tabung, saudara. Dan Tuhan berkata bahwa banyaknya seperti pasir di laut. Tuhan mengadakan mujizat multiplikasi. Lewat hidupnya dia jadi berkat bagi keluarganya. Lewat hidupnya semua negeri-negeri di masa kekeringan, kelaparan, dia bisa berkati. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau hari ini sepertinya wadahmu masih kecil, kembangkan dirimu. Jadilah pengelola yang baik, bertumbuh seperti Yusuf bertumbuh. Saudara, masuk tahun 2023, kita tidak perlu khawatir. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyediakan. Tapi di saat yang bersamaan kita harus lakukan bagian kita, saudara. Kita doakan pemerintahan supaya punya hikmat seperti di zaman Yusuf. Kalaupun masuk masa-masa yang sukar, ada hikmat Tuhan untuk bisa mengelola, untuk bisa mengatur dari hulu sampai ke hilir, supaya semua bisa baik, semua bisa sejahtera. Saudara, kalau di padang gurun, bangsa Israel bisa tersedia apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak mati. Bahkan seringkali saudara kita dapati mereka mati karena dosa, bukan karena kelaparan. Percayalah saudara, dari batu bisa keluar air.
Artinya apa? Yang tidak terpikirkan, yang seringkali mungkin kita remehkan, nanti bisa jadi sebuah sumber. Dari langit turun mana? Langit bicara tentang sesuatu yang jauh, yang sulit untuk kita gapai. Percayalah, masuk musim yang baru, yang sebelumnya jauh, Tuhan bisa buka jalan untuk menjadi sumber. Burung gagak bisa bawa daging, padahal burung gagak itu pemakan daging, saudara. Mungkin sebelumnya kompetitor, mungkin sebelumnya lawan. Tapi percayalah, Tuhan bisa pakai semua untuk jadi berkat bagi kehidupan kita. Saudara yang percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Demikian juga saudara dengan janda yang terlilit hutang almarhum suaminya. Apa yang dia lakukan saudara? Dia harus kumpulkan bejana yang banyak, bukan sedikit, dari tetangganya. Dia harus usaha saudara. Artinya dia harus berlatih untuk bekerja sama dengan orang lain, untuk berbisnis, untuk negosiasi, untuk berkomunikasi, untuk berjuang. Dia bahkan libatkan anak-anaknya. Setelah kumpulkan bejana, tutup pintu. Dan dia mulai tuangkan minyak dari buli-buli yang kecil. Anak-anaknya terlibat, anak-anaknya ikut bertumbuh, ikut dilatih. Dan secara supranatural saudara, Tuhan sediakan. Tuhan buat dia keluar dari hutang, bahkan dia bisa hidup dari lebihnya. Mereka berkembang, mereka bertumbuh, mereka jadi pengelola yang baik. Pengkhotbah 11 ayat yang kedua dalam terjemahan masa kini berkata seperti ini saudara. Tanamlah modalmu di berbagai niaga, carilah usaha sebanyak-banyaknya sebab orang perlu waspada sebelum musibah menimpa. Saya berdoa jemaat Philadelphia, semua kita rajin, semua kita minta hikmat Tuhan, kita work hard, work smart, kita jadi pengelola yang baik, kita semua terus diberkati untuk jadi berkat. Saudara yang setuju, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya saudara. Saudara, pastikan Anda ikut rukun bulan ini, karena kita akan bahas secara aplikatif, secara praktis saudara, bagaimana kita harus mengubah gaya hidup. Hemat tapi bukan pelit saudara ya. Jangan setiap hari makan mie instan. Nanti biaya rumah sakit jauh lebih besar. Sayangilah ususmu. Nanti menderita karena pencernaan terganggu. Kita akan belajar bagaimana kita penting untuk mengenali kawanan domba seperti Amsal 27. Bagaimana semua penghasilan harus ada posnya masing-masing. Pentingnya tabungan, investasi, asuransi dan sebagainya saudara. Tetap juga ada rekreasi, tapi juga tetap jadi berkat bagi relasi. Jadi saudara, jangan lupa, selama bulan November ini, pastikan saudara hadir di semua pertemuan rukun dan komunitas. Yang terakhir saudara, poin ketiga dari pengajaran firman tentang menjadi pengelola yang baik. Yang pertama, saya bukanlah pemilik, Tuhanlah pemiliknya. Yang kedua, saya adalah pengelola. Dan yang ketiga, saya mau jadi pengelola yang baik. Saya mau jadi pengelola yang baik. Saudara, sudah jelas Tuhan adalah pemilik, kita hanya pengelola. Tapi apakah kita adalah pengelola yang baik? Apakah saudara kita dapat dipercaya lebih lagi? Lukas pasal ke-12, ayat 16-21. Kemudian, ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Perhatikan perumpamaan yang Yesus berikan saudara tentang seorang kaya di Lukas 12 ini. Dari dua ayat yang kita baca, perkataannya saudara adalah tanahku, kepunyaanku. Dia tidak berkata ini punya Tuhan, tapi semua punyaku. Dia mau jadi pemilik, bukan pengelola. Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, bahkan saudara dia berpikir jiwanya itu milik kepunyaannya. Padahal saudara, seluruhnya kita ini milik Tuhan. Dia sudah tebus di atas kayu salib dengan darahnya yang mahal. Sehingga semua kita harus berkata, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Katakan amin, saudara. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dalam kata lain, saudara, orang kaya ini berkata kepada dirinya, nikmatilah sendiri, simpanlah sendiri, jangan murah hati, jangan berbagi, jangan jadi berkat.
Ayat 20 apa kata Tuhan? Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, dalam perumpamaan ini kita harus mengerti Yesus tidak mengecam, tidak menghardik bahwa orang kaya ini kaya. Bahwa hasil tanahnya berlimpah. Bahwa dia sukses. Yesus tidak menghardik orang ini, saudara, karena lumbungnya diperbesar sehingga banyak yang bisa ditampung. Tapi yang Yesus kecam karena dia hidup bagi dirinya sendiri. Dia bukan pengelola yang baik. Dia mau jadi pemilik, owner, saudara. Ini yang Tuhan tidak berkenan. Bahwa Tuhan sudah percayakan banyak kepada dia, tetapi dia malah menyimpan semua untuk diri sendiri dan tidak mempedulikan sesama. Dia tidak menjadi pribadi yang murah hati. Dia juga bukan pengelola yang baik, yang dapat dipercaya. Coba saudara renungkan. Tuhan itu mau kita dalam kehidupan ini maksimal, saudara. Bukan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih banyak. Itu sebabnya janda yang memberi 2 peser, Tuhan berkata memberi jauh lebih banyak dari semua orang yang lain. Karena bukan masalah jumlahnya, saudara. Tetapi sesuai dengan kemampuan. Hari ini kemurahan hati kita itu bukan dinilai dari berapa yang kita berikan, tetapi dari kemampuan kita masing-masing. Ada jemaat saudara menghubungi saya dengan air mata, berkata, Pastor, saya nabur untuk peduli sesama, tapi cuma sekian, sangat kecil. Apakah berarti, Pastor? Saya katakan, Anda sedang melakukan firman. Ini berharga di hadapan Tuhan. Tuhan perhitungkan. Saya tahu, saudara, ada yang beri 50 kali lebih banyak dari yang dia berikan. Tapi saya ingin katakan hari ini, yang beri 1 ataupun 50, mereka berdua adalah pengelola yang baik, yang menghidupi firman, yang dapat dipercaya dengan apa yang Tuhan percayakan. Saudara, saya berdoa supaya semua kita jadi pengelola yang baik, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Hari ini percayalah Tuhan sanggup untuk memberkati kita secara supranatural, saudara. Saat kita setia, saat kita murah hati, saudara, kita jadi saluran berkat. Saat kita jadi pengelola yang baik yang dapat dipercaya, Tuhan pasti akan menambahkan. Saya doa, seluruh kita jadi pengelola yang baik. Kita terus diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Sama-sama katakan amin, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, saudara. Saya ingin tutup kebenaran firman hari ini dengan sebuah kesaksian di salah satu gereja di Amerika. Ada seorang janda, saudara, yang struggle dalam finansial, yang kesulitan dalam masalah keuangan, sehingga dia ada di sebuah gereja lokal, dia ada di sebuah komunitas. Salah satu jemaat pelayan Tuhan menolong dia karena memang ahli di bidang finansial. Dia diajar untuk buat budget. Dia diajar hikmat-hikmat untuk bisa mengelola keuangan. Yang nanti juga kita akan bahas, saudara, di rukun masing-masing selama bulan ini. Akhirnya, saudara, dia bisa punya lebih. Sebelumnya sehari dia cuma punya $5 untuk bisa makan. Sekarang dia bisa punya lebih. Dia bisa cukup. Akhirnya datang, saudara, akhir tahun mau Natalan. Dia rindu berikan hadiah kepada cucu-cucunya. Tapi dia tahu dalam budgetingnya dia tidak ada ruangan untuk beli hadiah Natal. Sehingga sahabatnya, teman di komunitasnya pelayan Tuhan itu sampaikan, gimana kalau ibu buatlah hadiah dari barang-barang yang ada di rumah. Jadi seperti kerajinan tangan. Dia lakukan, saudara. Karena dia tidak bisa beli, tidak sesuai budget. Dia mau taat dengan budget, dengan pembukuan yang dia sudah miliki. Dia buat hadiah dari kerajinan tangan. Kebetulan anak-anaknya, saudara, semuanya itu juga bergereja di gereja yang sama. Cucu-cucunya juga demikian. Jadi waktu dia berikan hadiah Natal itu kepada cucu-cucunya, anak-anaknya kesaksian. Tidak pernah cucu-cucunya se-happy itu waktu dapat hadiah Natal. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang anak-anaknya berikan, saudara, beli di toko mainan. Bagus, tapi tidak membawa senyuman selebar di mana
mereka dapatkan kerajinan tangan dari omanya, dari neneknya saudara, yang adalah seorang janda ini. Satu kali saudara, janda ini terima telepon bahwa mortgage rumahnya atau cicilan rumahnya setelah dihitung-hitung ternyata sudah selesai dan ada uang lebih 30.000 US dollar atau sekitar 400 juta rupiah. Waktu dia konsultasi dengan teman sel grup komunitas rukun yang membantu dia selama ini, temannya itu langsung telepon pihak yang menelpon. Kenapa? Karena dia takut ini hoax, takut penipuan saudara. Waktu dia telepon, dia cek, dia tanya, dia riset. Akhirnya call center ini tahu kalau teman rukunnya, teman sel grup komunitasnya ini adalah seorang yang pelayan Tuhan dan ahli di bidang finansial. Jadi call center kesaksian cerita. Saya harus kesaksian, sebetulnya pemimpin saya kemarin malam itu tidur mimpi. Seorang janda namanya si A, sehingga waktu dia bangun, dia suruh cek kembali cicilan rumahnya dan dia suruh berikan 30.000 US dollar. 400 juta rupiah nilainya saudara. Sehingga akhirnya janda itu mendapatkan berkat yang Tuhan berikan secara supranatural. Saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara hari ini. Mungkin melewati masa-masa yang sukar. Mungkin saudara sudah praktek firman murah hati tetapi sepertinya belum ada terobosan. Hari ini saudara diingatkan. Setelah murah hati saudara juga harus jadi pengelola yang baik. Bukan cuman hemat, bukan cuman irit, tetapi jadi manajer yang baik dengan apa yang Tuhan percayakan. Catatan saudara, pos saudara, pengeluaran pemasukan saudara, investasi saudara. Mari saudara, selama bulan ini terus kita dipersiapkan untuk jadi pengelola yang baik. Waktu saudara melewati masa-masa yang sukar, saya percaya waktu saudara lakukan bagian saudara jadi pengelola yang baik, Tuhan sanggup untuk memberkati. Tuhan sanggup untuk menyediakan secara supranatural. Saya berdoa, seluruh jemaat Philadelphia, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, yang terima dengan iman katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya saudara. Hari ini pelajaran firman Tuhan sederhana, menjadi pengelola yang baik. Saya bukanlah pemilik, saya adalah pengelola. Saya mau jadi pengelola yang baik. Mari sama-sama tundukkan kepala. Buka kedua tangan saudara, buka hati saudara. Saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada seluruh jemaat Philadelphia. Apalagi yang sudah bekerja Tuhan. Urapi pekerjaan tangan mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil. Apa yang mereka tabur Tuhan Engkau buat bermultiplikasi. Apa yang mereka rencanakan Tuhan waktu mereka bawa di dalam doa. Tuhan Engkau yang menuntun, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang pertemukan dengan orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Engkau yang buka pintu yang tertutup Tuhan. Kami percaya masuk tahun yang baru, kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena Engkau akan memberkati, mencukupkan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami mau terus diberkati jadi berkat. Supaya lebih banyak lagi keluarga-keluarga diselamatkan. Lebih banyak lagi generasi muda mendapatkan pendidikan. Lebih banyak lagi gereja di desa mendapatkan tempat ibadah yang layak. Lebih banyak lagi orang-orang Tuhan bisa menikmati kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Percayakanlah kepada kami Tuhan. Kami terima dengan iman. Cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan seluruh keluarga GBI Philadelphia. Dan lewat kami Tuhan terus Engkau pakai supaya kami jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap untuk jadi pengelola yang baik. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap saudara di akhir ibadah ini, mari saya ajak kita nyanyikan bagi Dia segala pujian, hormat, serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian,
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Diberkati setiap saudara dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Diberkati setiap yang melayani hari ini. Hamba-Mu juga yang sudah menjadi saluran berkat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati dengan pengurapan yang lebih lagi. Setiap firman yang telah dibagikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Akan menghasilkan seperti apa yang difirmankan. Biar kami menerima rema hari ini, tuntunan daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, terusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.